Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sosok apa ya? Dia bisa disebut ustadz gitu ya. Walaupun sejumlah orang bilang, Pak udahlah jangan sebut-sebut dia sebagai ustadz. Ya saya nggak tahu ya kenapa orang nggak setuju dia disebut sebagai ustadz. Selain itu setahu saya dia juga pebisnis gitu ya. Makanya ini saya review karena kan saya suka gitu ya review-review bisnis. Apalagi bisnis-bisnis orang yang bisa mengubah dunia gitu ya. Nah, tapi sayang selama ini yang saya baca, setahu saya bisnisnya Yusuf Mansur ini banyak yang bermasalah gitu ya, dari Paytrend dan beberapa lainnya lah gitu ya. Ada juga batu bara kalau nggak salah dia, cuman juga bermasalah juga ya. Saya nggak tahu detailnya dan saya yang saya baca itu sepertinya dia sempat katanya digeruduk rumahnya gitu ya oleh para investor yang uangnya dipercayakan ke Yusuf Mansur ini. Tapi itu biarkanlah menjadi urusan antara Yusuf Mansur dengan investor-investor yang mempercayakan uangnya ke Yusuf Mansur. Nah, di sini Yusuf Mansur membuat berita yang viral lagi dan ini menarik ya. Nah, ini beritanya baru 2-3 hari lah ya. Nah, ternyata di sini kita lihat satu dulu nih ya dari CNBC. Dari CNBC katanya Yusuf Mansur membeberkan hubungannya dengan Grab. Ternyata ada hubungan dia dengan Grab ya. Nah, kita lihat nih. Katanya dia pernah menjadi komisaris Grab ya pada tahun 2018. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu dia sempat jadi komisaris Grab ya. Tapi di sini katanya dia menerangkan kronologi yang mengenai dirinya yang pernah menjadi komisaris Grab itu ya. Nah, tapi di sini anehnya dia bilang 2018 dirinya sempat jadi advisor Grab. Nah, jadi begini nih katanya ceritanya. Jadi waktu itu saat ada prosesnya itu berlangsung, dia ditawari sebagai posisi sebagai komisaris. Kemudian, tapi akhirnya katanya dia cuma jadi advisor, ya. Dia bilang, saya ingat dia bilang diacarakan segala, saya dipakaikan jaket dan keliling beberapa kota katanya, ya. Kata dia yang dikutip oleh CNBC itu hari Sabtu 8 Oktober 2022 dia bilang. Sini dikatakan lagi berkas kontraknya dulu sama Pak Hari almarhum katanya. Tapi saya teramat yakin Grab memang pegang salinannya atau malah aslinya. Saya nggak minta juga kok, saya ditawari dia bilang. Jadi dengan kata lain posisi itu dia nggak minta, dia cuma ditawari. Dan kontraknya yang pegang Grab gitu ya. Atau dengan kata lain dia juga mau bilang kontraknya mau itu komisaris kah atau advisor dia nggak pegang. Yang pegang itu Pak Hari almarhum yang sudah meninggal gitu ya. Dan dia nggak minta kok posisinya gitu ya. Dikasih kontraknya ada, cuman aslinya sama Pak Hari. Ya dengan kata lain yang saya bilang tadi dia nggak pegang kontraknya, oke? Yakin dia, sangat yakin Grab pegang salinannya atau malah aslinya. Ya oke lah. Jadi dia bilang juga sekarang dia juga masih punya hubungan yang baik dengan pimpinan-pimpinan Grab dan menjalin komunikasi dengan mereka katanya. Nah, kenapa masalah ini menjadi sesuatu yang viral? Karena Yusuf Mansur ini sebelumnya memberikan pengakuan dirinya ya yang merupakan komisaris Grab ya. Nah, hal ini terungkap lah gitu ya dalam sebuah video potongan ceramah Yusuf Mansur yang beredar di media sosial. Jadi ada
potongan video Yusuf Mansur yang mengklaim dirinya adalah komisaris Grab, kemudian viral di media sosial gitu ya. Nah, di video itu awalnya Yusuf Mansur bicara soal status perusahaan startup. Katanya ada unicorn hingga dekakorn yang dia sebut. Nah, menurut dia Grab itu sudah menyandang status dekakorn katanya ya. Nah, tapi kata Yusuf Mansur, video lama itu dipotong-potong seakan-akan untuk mencari-cari kesalahan dan kekurangannya. Gitu. Nggak tahu ya. Maksudnya apa? Mungkin dugaan saya ya, bahasa ini dia mau bilang videonya kalau dilihat utuh enggak gitu mungkinnya. Jadi seakan-akan video itu dipotong hanya untuk mencari kesalahan atau kekurangannya. Karena di sini katanya Grab Indonesia menegaskan bahwa Yusuf Mansur tidak pernah terdaftar sebagai Dewan Komisaris Grab Holding Limited. Ya. Jadi menurut pihak Grab Indonesia, video pengakuan yang viral belakangan ini disebutnya tidak benar atau nggak benar itu Yusuf Mansur adalah komisaris kami, kira-kira begitu ya. Di sini juga ada pernyataan dari Head Corporate and Policy Communication Grab Indonesia, Ibu Dewi Nuraini. Dia membuat sebuah keterangan tertulis katanya terkait unggahan video yang beredar di media sosial mengenai klaim Ustadz Yusuf Mansur sebagai komisaris dari Grab Holding Limited. Bersama ini kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Astaga, Yusuf Mansur tidak pernah terdaftar menjadi Dewan Komisaris Grab Holding Limited yang kode Nasdaq-nya GRAB. Oke? Itulah pernyataan Ibu Dewi Nuraini dalam pernyataan tertulisnya. Nah, kemudian Dewi juga menegaskan informasi terkini mengenai struktur organisasi Grab Holding Limited dapat diakses publik katanya. Anda bisa masuk ke website resmi Grab. Di sini Anda bisa lihat linknya itu ya. Dewi juga menegaskan Yusuf Mansur pun tak pernah ditunjuk sebagai komisaris di Grab Indonesia. Tidak pernah ada penunjukan Yusuf Mansur sebagai komisaris. Astaga. Gimana ini ya? Saya sih percaya Ibu Dewi karena dia sebagai Head of Corporate Communication, jadi dia memberikan pernyataan resmi. Nggak mungkin dong kalau Yusuf Mansur menjadi komisaris Grab terus Ibu Dewi bilang tidak. Ya, yang benar ya Ibu Dewi bahwa Yusuf Mansur tidak pernah menjadi atau ditunjuk menjadi komisaris Grab. Heboh juga menurut saya ya. Oke deh. Kemudian di berita lain di website Populis, di sini katanya parah katanya. Supaya jemaah lebih yakin Ustadz Yusuf Mansur sampai sebut-sebut nama Allah katanya ya, pas ngehalu jadi komisaris Grab. Astaga katanya. Waduh, Yusuf Mansur disebut ngehalu ya sama Populis nih ya. Jadi komisaris Grab ya. Ya, di sini waduh, saya nggak tega nih bacanya. Katanya Yusuf Mansur bikin geger lagi nih katanya, penceramah kondang yang kerap minta sedekah katanya. Iya, saya pernah lihat sih videonya Yusuf Mansur ketemu orang mana jam tangannya sedekah sini sedekah ya nanti dikasih lagi lebih besar, kira-kira gitu yang saya lihat sih ya. Jadi ini Populis nulis vulgar juga ya. Jadi penceramah kondang ini kerap minta sedekah, ini mengaku dirinya adalah salah satu komisaris di Grab ya. Dan omongan itu disampaikan di hadapan jemaahnya di sebuah ceramah. Nah, kemudian kini potongan video ceramah Yusuf Mansur itu viral di mana-mana katanya. Sebab omongannya dianggap halusinasi ya. Aduh. Ini heboh nih ya. Nah, katanya juga di sini ya mirip dengan CNBC tadi, Yusuf Mansur di situ videonya mengaku sudah diangkat menjadi komisaris Grab. Dia juga katanya dengan sombongnya, dengan jumawanya nih menurut Populis, dirinya tetap digaji besar kendati di Grab dia cuman berpangku tangan. Berarti potongan video itu walaupun dipotong-potong, kalau bener nih ya, saya nggak lihat videonya ya, dan saya malas nyari lah, kalau saya nyari pasti ketemu. Jadi di sini menurut Populis loh,
menurut populis. Satu, Yusuf Mansur mengaku saat ini ya, mungkin saat ini pada waktu video itu ya, kapan video itu nggak tahu ya, sudah diangkat menjadi komisaris Grab. Bahkan dengan jumawanya mengatakan bahwa dirinya tetap digaji besar kendati di Grab dia cuman berpangku tangan. Artinya ini sesuatu yang positif dong. Saya jadi komisaris, saya berpangku tangan juga digaji. Gitu, ya kan? Oke lah. Nah, dia bilang di sini. Nah, yang hari ini yang sudah Southeast Asia itu Grab, maksudnya yang sudah di Asia Tenggara gitu ya. Selamat buat Grab, saya komisaris di sana. Loh iya katanya. Gue diem aja digaji ya karena Grab mempersilahkan saya belajar dan saya juga waktu itunya, nawa itunya apa ini saya nggak tahu mungkin salah ketik ya. Nawa itunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab. Jadi di sini yang dikutip oleh populis mungkin setelah melihat video itu katanya Yusuf Mansur ketika membubuhkan tanda tangannya mengiyakan dirinya jadi komisaris Grab dengan izin Allah katanya ya. Saya mau belajar kata Yusuf Mansur katanya. Menarik kan ya? Ya sayang saya malas lah cari videonya. Jadi menurut populis yang dia dengar videonya itu Yusuf Mansur bilang dia menandatangani kontrak sebagai komisaris Grab. Dia bilang dia berpangku tangan saja dia digaji besar gitu ya. Gue diem aja digaji gitu ya. Oke deh. Nah tapi kita lihat lagi nih ya versi berita yang ketiga. Ya kira-kira mirip tapi ya biasalah saya pakai 3 sumber berita. Yang ini dari Detik Finance. Dari Detik Finance. Ini beritanya kemarin minggu ini ya, karena ini ya 2-3 hari yang belakangan ini, ya itu heboh ini ya. Di sini judul beritanya Yusuf Mansur ngaku pernah jabat komisaris Grab, tapi dia ralat katanya, cuman jadi advisor. Ya, di sini katanya dia mengklarifikasi bahwa dirinya bukan sebagai komisaris, melainkan advisor katanya ya. Tapi itu dia klarifikasi sebagai advisor karena Grab menegaskan bahwa Yusuf Mansur tidak pernah terdaftar sebagai komisaris. Kemudian Yusuf Mansur pun mengklarifikasi melalui akun media sosial Instagramnya katanya dia benar kok pernah menjadi bagian dari Grab tapi bukan sebagai komisaris melainkan advisor katanya ya. Saya nggak ngotot katanya, saya cuma menjelaskan kronologis. Dulu malah ada kontraknya. Yang tadi ya di berita CNBC yang dipegang oleh Pak Hari almarhum. Dengan kata lain dia bilang saya nggak punya kontraknya. Sebenarnya kalau dia punya kontraknya sih lebih bagus ya, dia tinggal tunjukkan. Biasa kan kontrak kan ada 2 pihak ya. Pihak yang memberikan posisi sama yang menerima. Tapi di sini seakan-akan dia bilang ada aslinya sama Pak Hari yang sudah meninggal itu gitu ya. Mestinya sih kalau mau lebih bagus dia tunjukin aja kontraknya. Mungkin udah hilang kali ya. Ya, tapi dia bilang seakan-akan nih ya dari sini berita ini dulu ditawarin komisaris tapi begitu kontraknya jadi cuma advisor katanya. Padahal tadi menurut populis dia berpangku tangan saja dapat gaji katanya. Ya kan? Oke lah. Nah, waktu itu katanya di tahun 2018 dia lagi deket-deketnya dengan Grab di bawah pemimpinan Mr. Jason, Joel, Ongki dan Pariski katanya ya. Ya gitulah. Jadi katanya sebelum kontraknya jadi advisor, sebelumnya sebenarnya ditawari jadi komisaris Grab ya. Tapi katanya ketika kontrak itu jadinya advisor. Cuman sayangnya dia nggak bisa menunjukkan kontraknya juga gitu. Katanya kontraknya ada sama Pak Hari itu yang tadi disebut-sebut kan. Yang sudah almarhum katanya ya. Hari siapa juga saya nggak tahu ya. Nah, menariknya juga di sini dia bilang bahwa kontraknya itu yang tadi saya katakan juga bahwa dia yakin gitu ya bahwa Grab itu pasti punya salinan kontraknya. Seharusnya dia juga yakin dia juga punya dong salinan kontraknya. Kan kalau kontrak kan sebenarnya 2 belah pihak dong.
pemberi, satu penerima. Nah, di sini dia cuman bilang Grab pasti punya kontraknya. Ya seharusnya biar lebih sah gitu ya, sanggahannya dia tunjukkan aja kontraknya. Nih kontrak gue nih, bener kan tuh advisor gitu ya. Itu. Tapi dia tidak tunjukkan kontraknya, ya kan? Tapi oke deh katanya ya. Oke, jadi dia menuduh yang sekarang ini menjadi viral itu adalah kerjaan orang-orang yang sengaja mau apa? Yang tadi motong-motong video mau cari-cari kesalahan gitu ya. Oke deh ya. Dan dia katanya sekarang memaafkan orang-orang yang potong-potong video itu katanya. Ada, oke. Kemudian yang menariknya lagi, ya di sini diterangkan juga oleh Detik Finance bahwa yang viral tadi videonya itu yang mengklaim dirinya sebagai Grab menjadi komisaris, ya. Jadi setelah itu ditepis mentah-mentah oleh Grab. Grab Indonesia menegaskan Yusuf Mansur tidak pernah terdaftar atau ditunjuk sebagai Dewan Komisaris Grab, ya. Disanggah bahwa nggak benar, tidak pernah terdaftar. Jadi ini menarik lah ya, menarik. Poin saya begini loh ya. Sebenarnya saya nggak peduli gitu ya, Yusuf Mansur itu benar menjadi komisaris kah, mau jadi advisor kah gitu ya. Tapi karena videonya sudah sempat viral dan di situ dikatakan komisaris, walaupun disebut setelah itu kontraknya jadi advisor. Kalau saya jadi Yusuf Mansur dan kalau saya benar ditunjuk sebagai advisor, gampang kok saya buktikannya. Tunjukkan saja kontrak yang saya punya. Kontrak kan selalu ada dua sisi ya. Yang satu yang dipegang oleh pemberi, yang satu yang dipegang oleh penerima. Kalau dia ditunjuk, nggak mungkin kontrak itu cuma satu, dia nggak dapat kontraknya. Nggak mungkin. Caranya untuk menepis itu, tunjukkan saja kontrak dia. Tapi di sini dia cuma bilang kontraknya ada di Grab gitu. Nah kalau Grabnya bilang nggak ada, yang bohong siapa? Ya kan gitu. Mestinya yang paling gampang dia tunjukkan saja kontraknya dia. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil atau kita petik dari kasus ini, ketika Anda berbisnis ataupun Anda mendapatkan posisi, baik itu mendapatkan jabatan di kantor, mendapatkan tawaran kerja, percaya saya itu selalu ada dua pihak dalam hal kontrak ya. Itu selalu Anda harus pegang. Anda harus pegang. Misalnya Anda ditunjuk sebagai general manager, surat pengangkatan. Ada dua kopi yang mengangkat, yaitu perusahaan punya kopi surat pengangkatan atau kontrak lah sebutnya gitu ya. Yang menerima juga punya. Jadi kalau sewaktu-waktu Anda digaji bukan dengan gaji general manager gitu, padahal Anda sudah ditunjuk, Anda bisa tunjukkan kontraknya. Saya kan sudah dibilang sebagai general manager, gaji saya segini. Kan gitu. Nah, kalau Yusuf Mansur bisa menunjukkan tadi kontraknya, terserah itu komisaris atau advisor. Nih, aku advisor kok, gaji sebulan 100 juta misalnya. Sudah selesai itu polemiknya. Cuman sayangnya tidak demikian. Oke? Jadi itu saja. Catat, kalau setiap kali Anda punya kontrak, selalu simpan kontraknya. Sehingga di kemudian hari, jika ada kasus selisih paham, Anda tinggal tunjukkan kontrak Anda. Gampang kan? Udah deh, itu aja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.